Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita kembali dengan dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu siapkan hati kita boleh bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk penyertaan-Mu senantiasa hingga kami boleh bangun di hari yang baru ini. Untuk itu Tuhan, masuklah ke dalam roh kami. Berkaryalah Tuhan seluas-luasnya dalam roh kami, agar kami boleh mempertanggungjawabkan hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Catatan kehidupan. Landasan firman Tuhan diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 11 sampai 12 yang menyatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Sejak detik pertama seorang manusia lahir ke dalam dunia ini, ia diberikan hak untuk membuat cerita tentang kehidupannya sendiri. Masing-masing kita telah diberikan pena untuk mengisi setiap lembaran kertas dalam buku kehidupan kita. Kita bebas untuk menuliskan apa saja yang kita mau, dan yang tertulis di dalamnya itu adalah kehidupan yang kita jalani selama hidup. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang akan dikenang sesuai dengan kisah hidupnya yang dijalaninya. Oh, dia yang baik hati itu. Oh, dia yang pelit itu. Oh, dia yang tidak bisa bergaul itu. Oh dia, dan oh dia. Orang menjuluki sesuai dengan kisah hidup yang dijalaninya. Terlepas dari kebebasan yang kita miliki untuk menulis akan seperti apa kehidupan kita, kita juga harus tetap memikirkan suatu catatan kehidupan yang tidak hanya berguna bagi dunia, tapi juga bagi generasi yang akan datang. Bagaimana catatan kehidupan kita bisa berguna? Dapat kita saksikan sendiri betapa banyak orang yang menyia-nyiakan hidup mereka untuk hal yang tidak berguna. Mungkin mereka kaya, mereka mungkin terkenal dan memiliki kekuasaan, tetapi apalah artinya bila semuanya itu tidak berguna bagi orang lain? Kita tidak mempunyai dampak hidup kita buat orang lain. Sia-sia. Kelak saat mereka meninggalkan dunia ini, dengan cepat orang akan melupakan mereka. Karena mereka tidak menciptakan sesuatu yang berguna. Tapi bila kita berguna bagi orang lain, maka kita akan terus diingat sebagai orang yang berjasa. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik menjadi seorang yang sederhana dan berguna daripada kaya raya namun tidak ada artinya. Hidup bukan hanya untuk sekedar hidup. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi manusia yang hidup seperti rumput yang tumbuh kemudian mati begitu saja. Hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah suatu kehidupan yang berharga. Karena kita imago Dei, kita segambar dengan Allah. Kita mempunyai karakter Allah dalam diri kita. Tumbuhkanlah itu, kembangkanlah itu untuk bagaimana kamu nanti menjalani hidupmu yang tidak sia-sia tetapi berguna bagi sesama. Itulah yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita. Efesus 1 ayat 5 mengatakan dengan jelas, dalam kasih ia atau Tuhan telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan hatinya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Berarti otomatis dan wajar jika kita hidup di dunia ini membawa misi kasih, menjadi berkat buat orang lain. Jika kita sudah demikian berharga bagi Tuhan, maka sudah seharusnya kita memaksimalkan kehidupan ini. Dengan semua kemampuan yang ada, talenta pada diri kita, jadikan hidup kita semakin berguna bagi sesama. Begitu banyak ladang. Saat ini
Kita mungkin tidak harus menjadi seorang penemu yang hebat dan terkenal seperti Carl atau Einstein, tetapi dengan menjadi berguna bagi sesama. Itu artinya kita sudah menuliskan hidup kita sebagai hidup yang memberi arti. Untuk itu marilah kita menuliskan perjalanan hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Naif dan sayang sekali jika kita menjalani hidup ini tanpa berguna, tanpa ada keinginan untuk menjadi berguna bagi sesama manusia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku ingin menuliskan catatan perjalanan hidupku dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang berguna. Untuk itu aku mohon pimpinanmu dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Orang bijak akan menulis lembaran kehidupannya dengan kehidupan yang berguna bagi sesama. Sebaliknya orang bodoh tidak memikirkan apa-apa selain dirinya sendiri. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.